Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Mirza yang saya hormati, kebanyakan kita manusia mengikatkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengikatkan diri kepada anggota keluarganya, ada yang mengikatkan diri kepada rumah tempat tinggalnya, ada yang mengikatkan diri kepada jabatan atau kedudukannya, ada yang mengikatkan diri kepada harta materinya, ada yang mengikatkan diri kepada nama besar keluarganya, ada yang mengikatkan diri kepada berbagai faktor-faktor dunia lainnya. Pengikatan diri ini begitu kuat sehingga ketika diambil atau tercerabut dari hati orang yang mengikatkan diri itu akan terasa sedih, akan terasa perih, akan terasa sakit. Itulah dikarenakan kita sering mengikatkan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada sesuatu selain Allah dibolehkan, namun tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada pasangan hidup, cinta kepada anak-anak keturunan, cinta kepada orang tua, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada rumah tempat tinggal, cinta kepada bisnis, perniagaan, cinta kepada dunia dan isinya, itu semua diperbolehkan dalam batas di bawah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketika kecintaan kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala itu melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka titik permasalahan dan rusaknya perilaku manusia akan terjadi. Dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-24, Allah sudah mengingatkan kepada manusia
agar kecintaannya kepada orang tua, anak, tempat tinggal, kaum kerabat, bisnis perniagaan, dan lain sebagainya, itu tidak boleh melebihi cinta kepada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya. Karena ketika kita melebihi daripada kadar yang telah Allah tetapkan tadi, pasti akan berikhtiar dan berupaya agar kita melakukan segala cara agar kecintaan kita itu tetap ada di hati kita. Dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Dan adapun bagi orang-orang beriman, mereka amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta kepada Allah harus di atas segala-galanya. Memang tidak mudah pemirsa. Terlebih lagi ketika kita mengikatkan kepada harta, jabatan, materi, pasangan hidup, anak keturunan, keluarga, maka ini akan membuat berat hati kita ketika akan melepas itu semua. Itulah sebabnya kita harus melatih diri kita dan melepaskan ikatan-ikatan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya berupaya mengikatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu akan hancur, itu akan musnah, itu akan hilang. Adapun ketika kita mengikatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa wajhu dzul jalal wal ikram, maka Allah adalah zat yang kekal abadi, zat yang tidak akan pernah hancur, zat yang tidak akan pernah hilang dan sirna. Pemirsa yang saya hormati, bagaimana agar cinta kita kepada Allah bisa memenuhi rongga dada kita? Nah, inilah yang harus kita gali dan kita pelajari, supaya agar rongga dada ini hanya terisi tumpah ruah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, adalah salah satu cara yang paling utama agar kita bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa hidup, kita ini bisa mendapatkan kenikmatan, bisa mendapatkan berbagai macam anugerah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Kesadaran ini yang harusnya muncul di dalam diri kita masing-masing. Menyadari betul bahwasannya kita tidak pernah bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala.
anugerah, nikmat, rezeki, hidup, dan segala macam pernak-perniknya senantiasa Allah berikan kepada diri kita. Allah menyampaikan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika engkau mencoba menghitung-hitung nikmatku, niscaya kamu tidak sanggup untuk menghitungnya. Sungguh tidak akan bisa kita hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka pemirsa, tumbuhkan pemahaman yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadari betul bahwasannya kita ini sangat dicintai dan disayang oleh Allah. Walaupun mungkin kita banyak melakukan dosa dan maksiat, walaupun mungkin kita banyak membangkang dari perintah-perintah Allah, walaupun mungkin kita sering melanggar akan larangan-larangannya, tetapi Allah masih terus memberikan nikmatnya kepada kita tanpa ada henti-hentinya. Tangan Allah selalu terbuka di pagi hari untuk mengampuni dosa-dosa kita di malam hari. Tangan Allah selalu terbuka di malam hari untuk mengampuni dosa-dosa kita di pagi hari. Subhanallah. Bahkan Allah sangat senang, bahkan Allah sangat bangga ketika melihat hamba-hambanya yang berbuat dosa datang merajuk, memohon, meminta ampun kepadanya. Karena Allah tahu kita ini memang manusia penuh dengan kelemahan dan kealpaan. Kita penuh dengan kebodohan dan mudah sekali terkena tipu daya oleh iblis dan setan. Maka ketika kita sebagai hamba datang ruku, sujud, memelas, meminta, memohon kepada Allah ampunannya, maka Allah akan sangat bahagia menyambut kita. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Mengenal Allah dengan dua pintunya, yaitu pintu qauliyah dan pintu kauniyah. Pintu qauliyah adalah melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita, pemirsa, harus mulai membiasakan diri untuk membaca Al-Quran, mentadaburi isinya, memahami makna dan pesan yang terkandung di dalamnya. Ini adalah pintu qauliyah, yaitu melalui firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gali Al-Quran, pahami kandungannya, maka kita akan tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-firman yang Allah sampaikan kepada kita. Kalau ini tidak kita lakukan, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kalau kita jarang membuka, membaca, mentadaburi, memahami makna Al-Quran, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Ini adalah satu kerugian yang besar ketika kita tidak sering membaca, menggali isi kandungan Al-Quran. Padahal itu adalah kalimatullah, kalamullah, omongannya, firmannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sana kita akan bisa mengenal Allah dengan sangat baik. Tentu dengan dibimbing oleh guru-guru yang saleh, yang bertakwa, yang ikhlas, agar kita paham tentang isi Al-Quran itu. Pintu yang kedua adalah dengan pintu kauniyah.
yaitu melalui ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta dan isinya adalah pintu kauniyah. Pintu kauniyah maksudnya, mohon maaf. Alam semesta dan isinya adalah pintu kauniyah untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pemirsa, kesempurnaan yang Allah ciptakan dalam segala penciptaannya. Matahari, bumi, planet-planet, bulan, bintang, pohon-pohon, hewan-hewan, lautan, daratan, alam semesta yang jumlahnya tidak terhingga, malaikat-malaikat dan lain sebagainya. Semua Allah ciptakan dengan sangat luar biasa, dengan sangat indahnya dan dalam takaran yang sangat tepat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan begitu baik dan sempurna, dengan ketetapan-ketetapannya yang begitu indah. Maka gali pemirsa, pelajarilah alam semesta dan ciptaan Allah ini untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan satu perjalanan, maka perhatikanlah dimanapun kita berada akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan di dalam diri kita terdapat tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat agung, yang tidak terhingga, yang harusnya bisa kita gali, kita pelajari dengan secara seksama. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, yaitu ciptaan-ciptaan Allah yang ada dalam dirinya, jantung, paru-paru, mata, telinga, mulut, tangan dan lain sebagainya. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya dengan segala macam pernak-perniknya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi pemirsa, inilah pintu untuk mengenal Allah melalui ayat-ayat kauniyah Al-Quranul Karim dan ayat-ayat kauniyah, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dibukakan mata hatinya oleh Allah untuk mengenal dirinya, maka pasti hari-hari kita akan penuh dengan ketaatan, ketundukan kepada Allah. Kita akan selalu ingin berdekatan dengannya melalui berbagai macam ibadah-ibadah dan zikir. Kita ingin selalu agar hidup dalam koridor yang Allah tuntunkan kepada kita. Dan kecintaan kita ini akan membuat kita menjadi damai, bahagia, hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba yang hatinya terikat kepada makhluk dan hanya mengikatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati kita untuk dapat semakin mengenal dirinya dan cinta kepadanya. Demikian dari Al-Fakir Muhammad Rabiul Yatim. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.